Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Makanya salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menolak kebenaran. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita akan berbicara tentang sebuah amal yang akan membuat kita dicintai oleh manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tawadu'u yajlibul mahabbah. Ketawaduan akan mengundang simpati manusia, akan mengundang rasa cinta manusia. Orang akan respect dengan orang yang bertawadu. Iya apa tidak? Hadirin sekalian, kalau kita punya teman, pengennya teman yang rendah hati atau teman yang congkak, yang suka banggain diri, yang suka mandang kita sebelah mata, yang suka menjatuhkan kita. Ini orang-orang Batam kalau cari teman suka yang tawadu atau yang sombong? Tawadu. Bahkan orang yang sombong pun nggak mau kalau temennya juga sombong. Iya nggak mau. Jadi jangankan kita yang normal, orang yang sombong itu nggak mau kalau temennya juga sombong. Karena kalau dua-duanya sombong, siapa yang mau pamer, kan begitu? Harus ada yang dijatuhkan, harus ada yang dihinakan, ya harus ada yang dikecilkan. Jadi orang sombong pun nggak seneng kalau orang lain sombong. Karena itu tadi, fitrah manusia suka dengan ketawaduan. Fitrah manusia suka dengan kerendah hatian. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, setelah kita singgung beberapa keutamaan tawadu di muqaddimah, apa hukum memiliki sifat tawadu? Apa hukumnya? Sunnah atau mubah? Kita memiliki sifat tawadu itu sunnah atau mubah, hadirin? Yang mubah angkat tangan. Nggak ada. Yang sunnah? Nggak ada juga. Apa? Golput. Sunnah apa mubah? Sunnah apa mubah? Iya, hukumnya wajib. Bukan mubah, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 88 Allah mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Bertawadulah engkau wahai Muhammad di hadapan orang mukmin. Hadirin sekalian, Allah menggunakan perintah waqfid. Kaidah usul mengatakan hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Jadi hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Antum sudah belajar kan? Ini bukan hanya kaidah usul fikih, tapi ini kaidah kehidupan. Dalam kehidupan kita, hukum asal perintah wajib. Antum punya pembantu, lalu antum perintahkan pembantu antum buat nasi goreng. Mbak, tolong buat nasi goreng. 15 menit nggak datang. Setengah jam dia nonton TV. 1 jam dia tidur di kamarnya. Terus kita tanya, Mbak, kemana nasi goreng saya? Oh, saya pikir sunnah, Pak. Kira-kira antum terima nggak? Nggak terima. Hukum asal perintah wajib. Jadi orang yang tidak belajar hukum usul fikih saja tahu hukum asal perintah wajib. Jadi ini kaidah usul fikih dan kaidah kehidupan. Hukum asal perintah wajib. Dan dalam ayat ini hadirin, Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertawadu. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan hatimu, rendahkan sayapmu, jangan dikepakkan, jangan diangkuhkan di hadapan orang-orang yang beriman. Dan Allah juga, dan Nabi SAW juga bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadau, dan Allah wahyukan kepada diriku untuk memerintahkan kalian bertawaduklah di muka bumi ini. Allah perintahkan Nabi kita untuk bertawadu. Dan hukum asal perintah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dalam ilmu usul fikih. Oleh karena itu, seorang muslim, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi orang yang sudah menuntut ilmu agama,
berusaha menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, berafiliasi ke sunnah, maka dia harus menjadikan ketawaduan sebagai perhiasannya. Dia harus bertawadu, hadirin sekalian, di setiap derap langkahnya, di setiap detak jantungnya, dia harus bertawadu. Itu poin yang kedua, hukum tawadu. Poin yang ketiga, apa makna tawadu? Apa makna tawadu? Kalau antum dengar kata tawadu, yang terbesit di benak antum apa? Merendahkan diri. Rendah diri apa rendah hati? Loh, dulu ini kan pelajaran SD ya. Kelas berapa waktu itu? Kelas 3 ya. Tawadu itu artinya apa? Iya, orang Indonesia secara garis besar mengatakan rendah hati. Tapi mari kita selami sedikit lagi. Tawadhu secara etimologi, secara bahasa, artinya tadhallul wa takhasyu. Artinya kerendahan, kehinaan, ketundukan. Jadi kerendahan. Makanya orang Arab suka mengatakan tawadhu'atil ardu. Tanah itu tawadu. Apa arti tanah tawadu? Tanahnya rendah hati? Enggak. Kalau orang Arab mengatakan tawadu'atil ardu, tanah itu tawadu, artinya apa? Artinya permukaan tanah itu lebih rendah daripada permukaan tanah yang lain. Jadi permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada permukaan tanah yang lain. Maka orang Arab suka mengatakan tanah itu tawadu. Jadi arti tawadu secara bahasa artinya kerendahan, rendah. Adapun secara istilah, dan ini inti dari kajian kita pada malam hari ini, agar kita melejit di hadapan Allah, agar kita dicintai oleh manusia. Maka arti tawadu terbagi menjadi dua, atau tawadu memiliki dua makna. Yang pertama tawadu kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua tawadu di hadapan manusia. Jadi yang pertama tawadu kepada siapa? Kepada Allah. Tawadu kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua tawadu di hadapan manusia. Apa yang dimaksud tawadu di hadapan Allah dan Rasulnya? Yang dimaksud tawadu kepada Allah dan Rasulnya adalah sikap tunduk kepada kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, atau sikap menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan. Ini tawadu, hadirin. Jadi sebagian orang berpikir tawadu itu kalau ketemu tetangga saja, tawadu itu kalau kita bertemu dengan rekan kerja saja, tawadu itu ketika kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita saja, orang tua kita saja, atau mertua kita saja, atau manusia secara umum. Dan itu keliru. Karena ketika Nabi kita SAW menjelaskan tentang ketawaduan, beliau tidak hanya membahas manusia, bahkan pihak yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan adalah Allah dan Rasulnya. Di antara dalil tentang masalah ini adalah hadis Muslim, hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Jadi tidak akan masuk surga. Kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan para ulama, tidak, kalau amalan itu bukanlah sebuah kekufuran, maka tidak akan masuk surga. Artinya apa? Tidak akan masuk surga secara langsung, secara otomatis, alias dia harus transit dulu di mana? Di neraka. Tapi kalau yang dilakukan itu kekufuran, maka arti tidak akan masuk surga, artinya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah,
tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, barang siapa yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar kok biji sawi? Antum suka mie ayam ya? Dzarrah itu bukan biji sawi. Dzarrah dalam bahasa Arab artinya partikel terkecil. Itu dzarrah, partikel terkecil. Kalau dulu waktu saya belajar SD katanya partikel terkecil atom. Sekarang apa? Dengar-dengar sih ada partikel yang lebih kecil lagi ya. Apa partikel yang paling kecil? Yang lebih kecil dari atom apa? Ya sudah, kita tinggalkan materi ini karena memang bukan pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah nanti dikaji di tempat. Jadi Nabi ingin mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun dengan persentase 0,00001%. Gak akan masuk surga kata Nabi. Tentu saja sabda ini begitu menakutkan para sahabat sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan memakai alas kaki, sepatu atau sendal yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Karena menurut opini sebagian masyarakat, kalau kita berpenampilan bagus, rapi, itu berarti suka pamer, itu suka sombong. Jadi opini seperti ini sudah ada pada zaman Nabi kita SAW. Nah ini ditanyakan kepada beliau, kalau orang suka berpenampilan bagus, rapi, necis, apakah itu termasuk kesombongan? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan, dengan catatan tidak menyelisih syariat. Lalu Nabi menjelaskan apa arti kesombongan. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kayaknya nggak nyambung nih. Pembahasan kita tentang apa? Tawadhu. Hadis ini tentang apa? Sombong. Nyambung apa tidak? Kayaknya Ustadznya mesti jet lag nih, baru kena delay, jadi bawa hadisnya salah. Nyambung apa tidak? Kenapa nyambung? Iya, dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dalilul khitab, pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Jika kesombongan adalah sikap menolak kebenaran, maka lawan dari sombong adalah ketawaduan. Maka arti tawadu adalah sikap menerima kebenaran. Oleh karena itu hadis ini yang digunakan oleh sebagian para ulama untuk mendefinisikan tawadu, seperti yang dilakukan misalnya Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara jelas walaupun terbalik, Nabi menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tawadu adalah sikap menerima kebenaran. Karena kalau kita menolak kebenaran, maka kita terjatuh ke dalam sikap terbaliknya atau sebaliknya, yaitu kesombongan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan dinobatkan sebagai orang yang bertawadhu di hadapan Allah kalau ia masih suka mencampakkan dalil walaupun santun di hadapan tetangga, kalau dia masih suka nolak hadis walaupun dia rendah hati di hadapan masyarakat. Seseorang tidak akan dikatakan tawadhu kalau dia masih suka menomorduakan qala Allah dan qala Rasul, walaupun dia itu santun dan ramah di hadapan para tetangga. Kenapa demikian? Karena betul kita harus ramah dengan masyarakat, santun dengan mereka. Hanya saja pihak yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan adalah Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Nabi sebutkan kesombongan, ini kan hadis tentang kesombongan. Makna pertama dari kesombongan itu tidak berkaitan dengan manusia, batarul haq, menolak kebenaran. Baru setelah itu apa? Meremehkan manusia. Jadi bukan meremehkan manusia
lalu menolak kebenaran? Tidak. Yang pertama kali Nabi katakan menolak kebenaran terlebih dahulu, karena kita harus beradab di hadapan Allah dan Rasulnya sebelum beradab di hadapan manusia. Kita harus tawaduk di hadapan Allah dan Rasulnya sebelum tawaduk di hadapan manusia. Ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Ya nggak masalah dong saya nggak sholat, yang penting kan ramah sama tetangga. Ini keliru. Allah yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan. Ya nggak masalah lah saya mengumbar aurat, yang penting kan saya nggak ganggu orang, saya nggak belagu, saya nggak sombong. Salah, karena pihak yang harus kita sikapi dengan ketawaduan pertama kali adalah Sang Khalik, pencipta kita, lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu iblis menolak perintah Allah, begitu iblis tidak mau tunduk pada ketentuan Allah, begitu iblis tidak mau sujud sebagaimana yang Allah telah titahkan kepada dia, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang kafir. Subhanallah. Saya ingin bertanya, sebelum kasus ini iblis suka gangguin Adam apa tidak? Gak suka. Berarti raport iblis dalam hablum minan nasnya bagus, ya enggak? Dia kan baru gangguin kita itu setelah kasus ini. Sebelum kasus ini dia tidak pernah mengganggu Adam, dia tidak pernah mengganggu Hawa. Masalahnya cuma saya nggak mau sujud sama dia. Artinya dalam hablum minan nas iblis nggak ada masalah. Iya apa tidak? Iya kan? Namun begitu sekali saja menolak perintah Allah, aba wastakbara, iblis enggan dan iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Ini pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Ini pelajaran bagi kita para pendengar sekalian. Jangan menolak kebenaran. Jangan menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat iblis, dia nggak pernah ganggu makhluk yang lain sebelum kasus ini. Iya kan? Iya apa tidak? Iya kan? Bahkan sebelum menggangguin kita kan minta izin dulu sama Allah. Jadi punya adab gitu loh. Mau gangguin manusia minta izin. Antum gangguin teman antum minta izin dulu enggak? Enggak kan? Iblis minta izin dulu loh. Lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dalam surat Al-Isra ayat 62, kalau engkau tangguhkan, kalau engkau izinkan aku hidup sampai hari kiamat, aku akan ganggu keturunan Adam sehingga tidak ada yang selamat kecuali sedikit saja. Jadi dia baru ganggu setelah kasus ini. Sebelum kasus ini tidak pernah mengganggu manusia. Jadi hubungan dengan manusia itu baik. Tapi begitu sekali saja menolak perintah Allah, aba wastakbara. Jadi sebagian orang Islam itu kan kebaikan. Yang penting kan kita baik dengan sesama. Betul Islam kebaikan, namun jangan sempitkan kebaikan itu hanya untuk manusia. Yang pertama kali harus Anda baiki siapa? Allah yang menciptakan Anda, yang memberikan Anda rizki, yang memberikan Anda tubuh, yang memberikan Anda panca indera, baru yang lain. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan suka menolak kebenaran. Apalagi kita berafiliasi ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah ngaji, walaupun sudah taklim, walaupun sudah taklim, begitu ada kebenaran terima, begitu dikritik terima, begitu dinasehati selama kritikan dan nasihat tersebut dengan dalil, maka kita terima. Karena ini adalah syiar orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengedepankan sesuatu apapun juga,
Janganlah kalian memprioritaskan siapapun juga. Janganlah kalian menomorsatukan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Inilah syiarnya orang-orang tawadu. Dia menerima, dia mengedepankan Allah dan Rasulnya. Syiar orang-orang tawadu sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 51. Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya respon, jawaban dari orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu orang tawadu, karena rendah. Dia harus menerima kebenaran, karena kalau dia tolak kebenaran tersebut, aba wastakbar. Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Makanya salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menolak kebenaran.